Saskia Mutiara Gaudi, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan kita cuma sedikit sih Bu, karena kebanyakan udah dijawab. Oh baik. Bagaimana Rumah Budaya Puspa Budaya ini mendukung perkembangan seniman muda atau seniman lokal? Agak berat nih jawabnya. Oke. Kami di sini mempunyai kegiatan-kegiatan reguler, terutama juga untuk memfasilitasi seniman-seniman untuk mengembangkan dan menambah skillnya. Jadi di sini kami ada kegiatan rutin latihan karawitan untuk usia dewasa. Ini sebenarnya mereka juga sudah tampil di berbagai kesempatan, baik membawa nama Puspa Budaya maupun negara, gitu ya. Lalu kemudian kemarin tahun lalu itu salah satu tim kami di karawitan itu mendapatkan penghargaan sebagai komposer muda terbaik, ingat saya itu. Jadi ini penghargaan karena saat itu beliau ini membuat aransemen, membuat format lagu itu yang paling muda, sementara yang lain itu usianya sudah lebih senior dari beliau. Jadi salah satunya itu, dan ini akan terus kami kembangkan karena ternyata sebenarnya di luar sana banyak yang mau untuk tetap belajar. Orang yang sudah ahli itu kan tidak berhenti belajar hanya ketika dia sudah punya panggung di mana-mana, tapi justru dia akan tetap mencari bagaimana supaya skillnya ini tetap baik, tetap terasah, lalu bertambah. Nah, di Puspa Budaya kami memfasilitasi itu. Jadi kegiatan rutin ini juga setiap bulan ini selalu ada, gitu. Nah, kedepannya nanti akan kita buat sebuah manajemen seniman. Ya. Manajemen seniman ini berarti bahwa seniman-seniman yang ada di dalam naungan Puspa Budaya itu nanti akan mempunyai benefit, gitu. Artinya baik terhadap kesempatan maupun panggung, gitu. Jadi mereka akan bisa terfasilitasi dengan ada di bawah naungan kami. Gitu. Ini masih on progress. Kita sudah mempersiapkan setahun belakangan ini. Mudah-mudahan dalam 2025 ini bisa terrealisasi. Pertanyaan berikutnya, apakah pendopo Puspa Budaya ini memiliki ciri khas arsitektur tertentu yang membedakannya dengan dari bangunan lain? Filosofinya seperti tadi yang di depan ini sebenarnya kan namanya pelataran Majapahit. Mengambil memang konsepnya dari kerajaan Majapahit sebagai kerajaan tertua. Lalu kemudian berangkat dari situ berkembang tempat ini amfiteater. Jadi memang filosofinya benar-benar mengambil dari kerajaan Majapahit. Gitu. Aspek-aspek lain, bangunan-bangunan lain pendopo ya mengikuti karakter yang sudah dibangun, gitu. Ini namanya Rumah Budaya Nusantara. Kita tidak hanya fokusnya di budaya Jawa saja, walaupun yang menjadi highlights gitu atau yang memang dominan nampak itu budaya Jawanya, tapi kayak di depan di ujung itu yang dekat pohon beringin itu sebenarnya rumah Betawi. Konsepnya ngambil konsep rumah Betawi tuh, karena apa, di Tangsel ini budaya Betawinya juga ada gitu. Nah, di sebelahnya tadinya rumah kayu itu dari Tomohon, Minahasa, rumah kayu. Nah, itu dari Sulawesi berarti kan. Nah, makanya kita tidak hanya mengambil konsep Jawa
tonjolkan gitu, tidak hanya fokus di Jawa. Apakah ada kolaborasi yang pernah dijalin rumah budaya Puspa Budaya ini dengan institusi lain seperti galeri atau sekolah? Oh iya, ya. Sampai saat ini masih berjalan. Jadi berkolaborasinya ini berbagai format. Ya. Yang masih berjalan saat ini itu yang sudah reguler adalah kelas kerjasama. Kelas kerjasama ini jadi pihak sekolah mengambil atau mengajak kerjasama dengan Puspa Budaya ini terkait pembelajaran seni musik. Jadi sekolah datang membawa murid-muridnya belajar alat musik ini adalah kolintang dan angklung. Nah, ini masih berjalan sampai sekarang. Jadi salah satunya kelas kerjasama itu kolaborasi. Yang berikutnya kami sedang on proses juga berkolaborasi dengan berbagai universitas untuk pengembangan program-program baru berkaitan juga dengan edukasi dan budaya seperti itu. Lalu berikutnya untuk kerjasama yang berkaitan dengan corporate ada. Jadi di tahun ajaran baru nanti kita akan bekerja sama dengan Paragon Corp. Paragon Corp ini perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan, maaf ya saya sebut merek, Wardah salah satunya. Ya, sebagai bagian untuk materi pembelajaran make up class murid-murid kita. Jadi kita di sini itu formatnya tidak hanya belajar budaya, tetapi ketika mereka belajar budaya, mereka harus mengerti bahwa someday mereka akan tampil di publik, perform.